Akhirnya Komisi 3 DPR Republik Indonesia memberikan dukungan soal proses hukum terhadap oknum Pak RT yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat ini saya percaya kita pasti dalam keadaan sehat, ya, diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya saya percaya bahwa hari ini ada sukacita yang luar biasa, berkat Tuhan akan kita nikmati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan sharekan kepada kita ini berita terbaru, ya, bahwa Komisi 3 DPR RI dukung proses hukum ketua RT yang membubarkan jemaat gereja. Langsung saja seperti apa yang saya lansir dari situs Detik News, ya. Dengan sebuah judul berita seperti yang tadi saya bacakan, sekali lagi, Komisi 3 DPR dukung proses hukum ketua RT yang bubarkan jemaat gereja. Ini hari ini teman-teman, ya, hari Jumat 17 Maret 2023. Ya, kita akan bacakan saja, ya. Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD dan kini sudah ditahan. Ya, jelas sekali teman-teman, ya, bahwa yang dilakukan oleh Ketua RT Wawan Kurniawan ini adalah pembubaran. Kenapa saya tekankan ini? Karena waktu beliau ini memberikan klarifikasi, dia mengatakan bahwa saya tidak membubarkan ibadah. Saya tidak melarang mereka untuk beribadah, ya. Saya tidak menghentikan mereka beribadah, tetapi saya memberikan himbauan, itu jelasnya. Ya kan, saya lihat bahwa dia tidak mengaku, teman-teman, ya. Jelas dari video-video yang viral itu beberapa waktu yang lalu, dia memang masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam gedung di mana beribadah itu, dia berhenti, dia bilang gitu, ya kan. Jadi ini yang saya tekankan. Jadi ketua RT, ya, membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, dan saat ini beliau Pak RT ini sudah ditahan, ya. Lalu kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR yaitu Pak Aceh Hasan Syadzili mengatakan hal ini patut mendapatkan dukungan karena Indonesia merupakan negara hukum. Ya, saya setuju tentunya teman-teman, ya, bahwa siapapun yang melanggar hukum harus akan berhadapan dengan hukum. Karena beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu di tanggal 23 Maret itu teman-temannya, ada sebuah pertemuan yang dilakukan di mana pada saat itu akhirnya antara pihak gereja GKKD dan pihak Pak RT sudah berdamai dan ditandatangani surat di atas meterai 10.000, ya. Dan saya dengar sempat bahwa tidak ada lagi dituntut ke jalur hukum, baik itu perdata maupun pidana. Tetapi ya, saya mau katakan bahwa itu sangat disayangkan sekali. Saya pikir itu benar. Rupanya ini proses terus berlanjut, dan saat ini Pak RT ini teman-temannya sudah ditahan, ya, sesuai dengan tindak pidana yang beliau lakukan. Oke, nah ini dia. Tindakan mengambil langkah hukum bagi siapapun yang menghalangi dan membubarkan jemaat patut mendapatkan dukungan. Negara kita merupakan negara hukum, kata Pak Aceh saat dihubungi kemarin, ya, Kamis 16 Maret 2023. Ya, jadi jelas sekali teman-temannya bahwa apa yang dia lakukan adalah membubarkan jemaat yang sedang beribadah, dan itu adalah sebuah
pelanggaran atau tindakan pidana, ya teman-temannya, dia melanggar aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang adalah negara hukum, ya, dan dia harus dihadapkan dengan hukum juga, ya. Aceh mengatakan siapapun tidak boleh ada yang menghalangi seseorang menjalankan ibadah. Ini yang penting, ya. Kita tidak berbicara soal tempatnya, tetapi kita bicara sedang apa yang dilakukan oleh individu. Dan jelas yang dilakukan oleh beberapa orang, ya, atau jemaat-jemaat di GKKD pada saat itu adalah ibadah. Ya, ingat ini, ya. Dan ketika itu Pak Ketua RT ini datang membubarkan. Ini yang adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Pak RT, ya. Lalu dikatakan lagi, dia menyebut Indonesia telah menjamin warganya dalam hal kebebasan menjalankan keyakinannya. Jelas sekali, dan inilah yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, di hadapan seluruh para gubernur-gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya, bahwa hati-hati para pemimpin daerah, wali kota, bupati, gubernur, ya, bahwa konstitusi kita menjamin, ya, bagaimana setiap penduduknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya, ya kan? Jadi ini jelas-jelas dijamin sekali, teman-teman. Ini dia, ya, siapapun tak boleh menghalang-halangi orang untuk menjalankan ibadahnya. Dalam konstitusi kita telah dijamin kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing agama, katanya. Ya, saya setuju akan hal ini, teman-teman, ya. Jadi ini tidak lagi hanya memberikan opini saja, tapi ada data, ya, ada alasan kenapa memang harus Pak RT ini diperhadapkan dengan yang namanya hukum, ya. Sebelumnya, Ketua RT di Bandar Lampung, yaitu Pak Wawan Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, ya. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu lalu. Oke, lalu dikatakan lagi di sini, dilansir dari Detik Sumut, Kamis 16 Maret 2023, Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Pak Kombes Zawani Panda Arsyad atau Pak Panda lebih dikenal, menyebutkan bahwa Wawan telah ditahan setelah menjadi tersangka. Dia mengatakan Wawan ditahan di Polda Lampung. Oke, jelas sekali. Dan yang terakhir, teman-teman, ya, ini dia, ya, penjelasan dari Pak Wawan, dari Pak Panda, ya. Iya benar, tadi malam yang bersangkutan atau Wawan maksudnya telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung, katanya. Panda mengatakan ada 15 orang saksi yang diperiksa. Selain itu, polisi sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa CCTV, ya, rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor. Ya, oke, teman-teman, ya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Pak Aceh di sini sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya, Komisi 3, ya, yang mendukung soal proses hukum Ketua RT yang bubarkan ibadah yang sedang berlangsung pada saat itu adalah sebuah tindak lanjut yang tepat, ya, karena bagaimanapun juga, ya, setiap orang yang ada di Indonesia, ya, yang tinggal di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama soal beribadah, ya. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu yang namanya ibadah, ya, dimanapun lokasinya. Bukan soal di mana dia beribadah, tetapi bagaimana dia sedang beribadah, ya kan? Mau dia beribadah di rumahnya sendiri, ya, yang penting di tempat-tempat yang masuk akal, ya kan? Mau dia beribadah di gereja ataupun di sekolah, ya, di tempat di mana tidak mengganggu orang lain juga,
ya. Jangan juga sampai ibadah di jalan atau acara-acara dibuat di jalan gitu ya, atau ada acara doa lalu dibuat di jalan, nggak boleh ya. Yang penting di tempat yang masuk akal aja ya. Sekali lagi, itu tidak boleh diganggu oleh siapapun juga. Sebab itu saya setuju dengan Pak Aceh bahwa orang-orang yang melanggar aturan atau hukum di Indonesia ini harus ya ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.